Kasus sengketa lahan yang menutupi akses jalan warga di komplek Klaster Grand Village Bekasi berbuntut panjang. Warga tengah melakukan upaya hukum terhadap pengembang atas dugaan pidana jual beli dan penyerobotan tanah. Sementara warga terdampak harus hidup dengan akses jalan yang sangat terbatas. Dinding setinggi hampir 2 meter ini menutupi beberapa rumah warga di perumahan Green Village, Bekasi. Kasus dari sengketa lahan ini pun menuai kontra dari beberapa warga yang akses jalannya ditutup oleh pihak pengelola. Bahkan, warga pun membuat spanduk sebagai bentuk dari protes kepada pihak pengelola. Saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana akses jalan yang ditutup oleh tembok-tembok besar ini. Akses jalan sekecil ini pun susah untuk dimasuki oleh kendaraan yang dimiliki oleh para warga. Maka kita langsung ngobrol aja sama warga di sini yang merasa terganggu oleh adanya tembok ini. 10 rumah warga di perumahan ini kini kehilangan akses masuk. Mereka harus berhadapan dengan pembangunan pagar patok tanah tepat di depan pintu rumah. Akses yang disisakan hanya cukup untuk berjalan kaki. Tidak hanya rumah ini saja yang mengalami kerugian karena adanya tembok yang menutupi akses jalan warga. Bahkan ada satu blok perumahan yang tertutup juga akses jalannya oleh tembok yang dimiliki oleh pihak pemenang dari lahan ini. Bahkan untuk jalan pun susah good people karena cukup sempit. Berdasar hasil putusan pengadilan, pihak pengembang perumahan PT Surya Mitra Tama Persada menyerobot tanah milik Lim Sin Chi. Warga merasa tertipu pihak pengembang karena fasilitas yang seharusnya mereka dapatkan malah harus tergusur. Sempat ada curiga nggak Pak? Enggak. Saya kan kebetulan yang tinggal sini kan anak saya. Kan, nah, saya temenin lah. Terus saya tanya kenapa nih? Nggak tahu ya ada masalah. Nggak ditanya lebih jelas lagi ke pihak pengelola perumahan ya? Pengelola udah nggak ada kan? Udah nggak ada. Berarti nggak ada di sini apa ya kantor? Nggak ada. Pengelola kita sih merasa bicara dari Pak RW segala macam, ya merasa seperti tertipu lah ya. Iya. Karena beli rumah kan berarti kan ada utilitas. Ya. Betul. Ya kan? Ternyata begini. Kita perangnya bukan sama punya tanah, Bu. Iya. Sama pihak pengelola ya Pak ya, betul. Penyerobotan tanah dilakukan pihak pengembang dengan pemindahan patok sekitar 4 meter ke wilayah pemilik lahan. Fakta ini terkuak usai sidang sengketa lahan antara pihak pengembang dan pemilik lahan pada tahun 2022 lalu. Atas kemenangan usai sidang, Lim Shanji selaku pemilik tanah pun mengeksekusi lahan miliknya yang ternyata memakan lahan warga. Pasca terjadinya eksekusi atau pemagaran yang ada di wilayah ini, sampai saat ini pihak daripada warga yang terdampak daripada eksekusi ini sama sekali tidak ada komunikasi dengan pihak pengembang, atau dan kata lain tidak bisa menemukan di mana keberadaan daripada pengembang tersebut sampai saat ini, karena kantor atau pemasaran daripada developer ini sudah tidak ada sejak tahun 2016. Tak hanya akses jalan yang tertutup, bahkan ada juga warga yang sebagian rumahnya masuk ke dalam lahan milik Lim Sanji, pemilik tanah yang sah. Karena jika memang mengikuti proses hukumnya ya harusnya dirubuhkan gitu. Karena ya minta mediasi dengan Pak RW ya supaya jangan dirubuhkan gitu rumah saya. Ya udah jadinya oke bisa tapi ya kena Bagian depannya Bu ya. Ya kalau untuk solusi ya jelas ya harus ada solusi secepatnya lah, karena kalau untuk tembok begini kan benar-benar ngalangin jalan dan menghalangi aktivitas warga juga gitu. Eksekusi dengan pembangunan tembok setinggi hampir 2 meter ini sudah terjadi sejak 20 Juni lalu. Kini, warga meminta pemerintah Kota Bekasi dan aparat penegak hukum turun tangan mengusut tuntas kasus penyerobotan tanah yang dilakukan pengembang agar kejadian serupa tak kembali terulang. Natasha Alfa, Anand Suryana melaporkan untuk NET.